Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un, Yaun, tabi'un, yaun. kepada Ibu Kepala Sekolah SD 14 Rawajitu Utara yang saya hormati, kepada Ibu Kepala Sekolah SD 13 Rawajitu Utara yang saya hormati, kepada Bapak dan Ibu Dewan Guru SD 13 dan SD 14 yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita masih diberi kenikmatan, yaitu nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam kegiatan sesi berbagi pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan budaya positif. Tak lupa sholawat dan salam kita sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Sampai di sini masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Apa kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Alhamdulillah. Ekonominya ada tanya ini. Ya, di sini saya akan memaparkan sedikit pemahaman tentang budaya positif dan penerapannya dalam kegiatan di sekolahan. Jadi di sini kita sharing ya Bapak Ibu. Jadi bukannya maksud saya untuk menggurui, kita saling sharing saja tentang budaya positif. Kegiatan ini adalah kegiatan saya untuk menyelesaikan modul, yaitu modul budaya positif, aksi nyata dalam program pendidikan guru penggerak. Sebelumnya saya ingin sedikit bertanya kepada Bapak Ibu, apa sih yang terbesit di benak Bapak Ibu kala mendengar budaya positif? Apa yang terbayangkan oleh Bapak dan Ibu guru di sini tentang mendengar tentang kata budaya positif? Apa yang ada dalam pikiran Bapak dan Ibu? Kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik. Yang lain? Melaksanakan hal yang baik di lingkungan kelas. Melaksanakan hal-hal yang baik di lingkungan kelas. Ya, ya semuanya itu betul ya Bapak Ibu. Budaya positif itu penting tidak untuk diterapkan di lingkungan sekolah kita? Sangat penting ya. Budaya positif akan mewujudkan murid yang mandiri, yang bertanggung jawab, yang merdeka sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini konsep inti dari budaya positif itu ada 8 konsep inti. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, selanjutnya tentang disiplin positif, selanjutnya nilai-nilai kebajikan, selanjutnya kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Sebelumnya ya ada istilah pembelajaran yang berpusat pada guru ya. Kemudian ada pembelajaran yang berpusat pada
Nah, mana yang akan Bapak Ibu pilih pembelajaran tersebut? Paradigma baru. Ya, pembelajaran yang berpusat pada murid. Itulah yang dinamakan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi, seperti yang telah kita ketahui, profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, itu adalah dimensi yang mendasar ya, karena kita adalah negara yang berketuhanan ya. Makanya ini dimensi yang mendasar. Kemudian berkebinekaan global. Jadi murid mampu menyesuaikan dirinya terhadap lingkungan dan budayanya yang ada di tempatnya. Kemudian bergotong royong. Murid mampu bergotong royong, berkolaborasi, bekerja sama, seperti itu. Kemudian kreatif, mampu menciptakan sesuatu. Kemudian bernalar kritis, mampu memecahkan masalah. Kemudian mandiri, bisa mengerjakan pekerjaannya sendiri. Kemudian ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi ini miskonsepsi tentang teori kontrol Bapak Ibu, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru itu tidak bisa mengontrol murid. Bisa saja dalam jangka waktu pendek kita mengontrol murid, tapi suatu saat kita mungkin akan lengah, lelah ya, jadi murid tidak akan bisa terkontrol oleh kita. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif lebih efektif dan bermanfaat. Tidak seperti contohnya memberikan imbalan. Ya, mungkin pada suatu ketika bisa kita kontrol dengan memberikan imbalan, tetapi dia nanti malah ketergantungan dengan imbalan tersebut. Seperti itu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah menguatkan karakter. Jadi mengkritik murid itu tidak menguatkan karakter, justru membuat dia merasa buruk terhadap dirinya sendiri. Ya, kamu ini salah, kamu ini terlambat, kamu tidak mengerjakan pekerjaan rumah, itu tidak menguatkan karakter, malah memperburuk kondisi siswa tersebut. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya, kita sebagai guru tidak berhak untuk memaksa peserta didik kita. Mau harus seperti ini, harus melakukan ini, tidak bisa. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Untuk selanjutnya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ya, kita harus merubah dari stimulus respon ke teori kontrol. Realitas stimulus responnya itu realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrol realitas kebutuhan kita itu berbeda, tidak sama. Antara murid yang satu dengan murid yang lainnya itu tidak sama. Stimulus responnya semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ya, antara kita sendiri ya, itu gambaran kita berbeda satu sama lain. Kemudian stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita rubah ke teori kontrol.
kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ya. Jadi kita berusaha untuk memahami murid kita, kebutuhan murid kita, seperti itu. Stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi harus diubah, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kalau ada murid kita yang tidak mengerjakan PR, jangan langsung disalahkan. Kita cari tahu apa penyebabnya ya, seperti itu. Kemudian stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, diubah menjadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi murid yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Kemudian stimulus respon saya bisa pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Kemudian diubah menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya stimulus respon model berpikir menang kalah diubah menjadi model berpikir menang-menang. Ya, menang. Kemudian untuk selanjutnya tentang disiplin positif. Nah, dengan kata disiplin ini, apa yang ada dalam benak Bapak Ibu dengan mendengar kata disiplin ini? Apa yang ada? Harus mematuhi, ya, mematuhi peraturan seperti itu ya. Tidak boleh dilanggar. Tidak boleh dilanggar, itu pemahaman kita seperti itu ya. Tidak boleh dilanggar, harus dipatuhi disiplin tersebut ya. Dalam budaya kita, makna kata disiplin positif dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ada imbalan, ancaman maupun hukuman. Jadi di sini ada kata nilai-nilai kebajikan ya. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ada beberapa contoh lembaga atau institusi yang sudah mempunyai nilai-nilai kebajikan tertentu yang sudah mereka yakini. Ini ada 3 contoh yang saya lampirkan ya. Contoh yang pertama itu dari Pendidikan Nasional Indonesia ya, profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian dari IBO itu ada sikap murid toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah 9 pilar karakter. Contoh nilai kebajikannya: cinta tanah air dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun, dermawan, dan sebagainya. Nah, nilai-nilai kebajikan inilah yang harus kita yakini
yang harus murid yakini untuk menciptakan budaya positif atau disiplin positif. Untuk selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Sampai di sini masih semangat? Jawabnya ini Pak. Alhamdulillah, luar biasa. Sampai di sini masih semangat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pak Yasir ngantuk berarti. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan, keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Bertahan hidup yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis dan biologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, dan reproduksi. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Seperti itu. Kemudian penguasaan berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kemudian yang keempat itu kebebasan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kemudian yang terakhir kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan bertertawa. Seperti itu. Seandainya murid kita ada salah satu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, bagaimana? Akan menyimpang ya. Dia akan menyimpang. Makanya itu ada nilai-nilai kebajikan yang harus mereka ilhami, yang harus mereka yakini dalam diri mereka untuk menciptakan budaya positif yang ada di sekolahan kita. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Motivasi ini dibedakan menjadi 2, ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Yang motivasi ekstrinsik yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi ini ya, motivasi yang paling rendah. Jadi dia bertanya, kalau tidak mengerjakan ini, apa yang akan terjadi pada diri saya? Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi motivasinya itu ekstrinsik, mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain ya. Misalkan kalau lagi satu kehidupan ya, mengerjakan pekerjaan rumah itu dengan memberikan imbalan, baru dia melaksanakan itu motivasi ekstrinsik. Yang ketiga adalah motivasi
intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dia mengerjakan pekerjaan rumahnya itu tidak karena ingin mendapatkan imbalan atau apa, dia ingin menghargai dirinya sendiri untuk mengerjakan PR tersebut. Seperti itu. Jadi ada kesadaran dari dirinya sendiri. Jarang. Makanya itu kita harus membiasakan anak untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan yang harus mereka yakini, yang harus mereka terapkan. Masih semangat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Untuk selanjutnya ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Hukuman itu mengarah pada identitas gagal. Jadi kita kalau menghukum itu refleks tidak Bapak Ibu? Refleks ya? Ya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang panjang. Kemudian korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti. Kemudian dampak pada murid dari hukuman itu adalah marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Tiba-tiba tidak diharapkan dan sangat melukai. Dibuat oleh guru, kemudian menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, dan merendahkan. Kemudian kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kemudian kehilangan hak, waktu jeda seorang diri, time out, penahanan. Kemudian sudah diketahui masuk akal, dibuat oleh guru dan murid atau anak. Kemudian membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Kemudian yang ketiga, disiplin yang ketiga adalah restitusi. Mungkin baru ini ya Bapak Ibu mendengar kata restitusi ya. Restitusi itu adalah suatu keadaan di mana murid itu bisa memperbaiki kesalahannya dengan membuat pilihan-pilihan sehingga dia akan kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat lagi. Jadi ciri-cirinya restitusi merupakan pilihan, kemudian menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan. Kemudian murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Berupa undangan untuk mengadakan restitusi, dibuat oleh murid atau anak, menguatkan guru, menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka, acuan berpikir, restitusi murid, seperti itu. Masih semangat Bapak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Jadi 5 posisi kontrol guru. Ada posisi penghukum, ada posisi pembuat orang merasa bersalah, ada posisi sebagai teman, ada posisi sebagai pemantau, dan ada posisi sebagai manajer. Nah, untuk saat ini di posisi manakah
kita. Penghukum, kita lihat contoh kasusnya, tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Ya, penghukum itu biasanya perkataannya menghardik, membentak, biasanya dengan hukuman fisik atau psikis seperti itu. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan seperti itu. Kamu ini tidak mengerjakan PR, biasanya seperti itu. Kamu itu tidak pakai sepatu saat pacaran, ya, menghardik. Kemudian yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Kamu sudah mengacaukan ibu bapak, gimana sih kamu kok tidak bisa diatur? Seperti itu mungkin kata-katanya. Kemudian yang ketiga adalah sebagai teman. Biasanya perkataan guru itu, lakukan untuk bapak ibu, demi ibu, lakukan ini demi ibu. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Seperti itu biasanya perkataan seorang guru sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau. Guru sebagai pemantau biasanya itu melihat data-data. Ya, apa peraturannya biasanya perkataannya, apa konsekuensi atau sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, apa peraturannya, mengapa kamu melanggarnya, seperti itu. Kemudian posisi kontrol guru sebagai seorang manajer itu adalah posisi guru tertinggi, ya, di mana guru dan murid itu bekerja sama untuk mencari solusi penyelesaian masalahnya. Biasanya kata-kata yang diucapkan oleh guru yaitu, apa yang kita yakini. Kalau kamu meyakininya, apa yang akan kamu perbaiki, seperti itu. Nih, ada kuis tentang posisi kontrol guru. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu tegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Ini posisi kontrol seperti apa bapak ibu? Penghukum. Kita lihat. Pembuat rasa bersalah. Kemudian untuk selanjutnya, tolong bantu ibu ya. Posisi kontrol apa ini? Kita lihat. Dendeng teman. Tepuk tangan buat Bu Tarsih. Ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Posisi kontrol apa ini Bapak Ibu? Penghukum. Coba kita lihat. Dendeng. Ya, tepuk tangan buat Pak Mubin. Kemudian selanjutnya, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Kamu tetap tidak bisa. Tidak kasihan sama ibu. Nah, posisi kontrol apa ini Bapak Ibu? Bersalah. Iya, pembuat merasa bersalah. Tepuk tangan buat semuanya. Selanjutnya, apakah masih ada? Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Kita lihat. Iya, manajer, tepuk tangan buat Tarsih. Saya juga dapat sertifikat. Iya. Kemudian untuk selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja?
karena itu diberikan kepada siswa, ditawarkan dan bisa dipatuhi bersama. Iya, betul sekali Bu Tarsi. Jadi ya kita ya seperti kalau peraturan itu sepertinya bersifat memaksa. Kalau keyakinan itu ikhlas. iya, karena dari motivasi intrinsik tadi ya, motivasi intrinsik yang dilakukan oleh seorang murid. Contohnya saja seperti kita memakai helm saat berkendara. Nah, itu untuk apa Bapak Ibu? Untuk keselamatan. Kita memakai masker saat udara kotor. Itu untuk kebersihan. Itulah nilai-nilai kebajikan yang harus kita yakini, yang harus murid yakini, yang harus diterapkan di dalam kelasnya. Makanya dibuat keyakinan kelas, bukannya peraturan kelas. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini sudah membuat kesepakatan kelas. Contohnya, nah, masuk kelas tepat waktu, berbaris sebelum masuk kelas, memakai kaos kaki. Nah, untuk keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh murid. Jadi keyakinan kelas itu satu tingkat lebih tinggi dari kesepakatan kelas. Misalnya masuk kelas tepat waktu itu mencerminkan apa, Bapak Ibu? Kedisiplinan. Nah, nilai-nilai kebijakan yang ia yakini adalah kedisiplinan. Kemudian berbaris sebelum masuk kelas itu juga kedisiplinan. Nah, keyakinan-keyakinan kelas itu yang harus kita buat di dalam kelas supaya pembelajaran yang ada di kelas menjadi aman dan teratur, seperti itu. Siap Bapak Ibu membuat keyakinan kelas? Siap. Untuk selanjutnya, ya, keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Kemudian ada segitiga restitusi. Restitusi tadi sudah kita bahas bersama, adalah suatu keadaan di mana murid dapat menyelesaikan kesalahannya, dapat memperbaiki kesalahannya dengan pilihan-pilihan yang mereka pilih sendiri, supaya mereka bisa untuk kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi adalah suatu proses yang dijalankan oleh guru dan orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan yang terakhir. Yang pertama, menstabilkan identitas. Biasanya diikuti dengan kata-kata guru, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, atau semua manusia itu tidak sempurna. Kemudian pada tahap validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih
Kemudian yang tahap ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Ini ada contoh video. Sudah berapa kali Tasya datang terlambat? Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Baik Tasya, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Tasya, kita cari solusinya bersama ya. Tasya sering datang terlambat, pasti ada alasannya. Mengapa Tasya sering datang terlambat? Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Kalau sering datang terlambat sesuai dengan keyakinan kelas tidak? Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Menurut kamu disiplin itu penting tidak untuk kamu? Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita, seperti pekerjaan kita menumpuk dan kita juga bisa melatih rasa kepedulian. Iya Tasya, sikap yang baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar tidak terlambat lagi di sekolah? Baik Tasya, kamu sudah menemukan solusinya dan ibu akan bekerja sama dengan orang tuamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Dan Bapak Ibu, tahapan dari segitiga restitusi yaitu tahapan untuk menyelesaikan masalah yang ada pada murid kita. Untuk yang terakhir, penutup, dalam penerapan disiplin positif, guru hendaknya memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik dan mampu merefleksikan posisi kontrol dirinya saat ini. Bagaimana perjalanannya menjadi seorang pamang atau manajer terhadap muridnya untuk menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Demikianlah pemaparan dari pemahaman saya tentang modul budaya positif ini. Beri aplaus untuk kita semua. Dan terima kasih untuk kehadirannya Bapak Ibu. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
menuntaskan pelajaran. Sama ya, menghormati ya. Dan menghargai ya, menghargai. Kemudian datang ke sekolah tepat waktu, sama berdoa sebelum dan sesudah belajar. Berdoa namanya apa ini? Berdoa namanya apa? Keyakinannya. Ya, berdoa. Namanya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau nilai religius ya. Beriman